Pada Selasa malam 17 Oktober 2023, pihak rumah sakit mengabarkan kepada polisi bahwa ada seorang pasien anak perempuan berusia sekitar 7 tahun meninggal dengan kondisi yang tidak wajar. Awalnya keluarga mengira anak tersebut meninggal karena ia mengidap TBC, tetapi setelah dilakukan otopsi, berdasarkan hasil pemeriksaan, menunjukkan bahwa ditemukan luka pada bagian kemaluan dan lecet pada bagian anusnya. Kemudian polisi langsung bergerak cepat untuk melakukan penyelidikan dan mencari informasi dengan cara menginterogasi 3 orang anggota keluarga korban, yaitu ayah, ibu, serta paman korban yang tinggal bersama korban. Polisi memiliki kecurigaan terhadap paman korban yang bernama Ari Yulianto, lelaki berusia 22 tahun, lantaran pada saat dilakukan pemeriksaan, pria tersebut terlihat menghindari dan beralasan akan mempersiapkan proses pemakaman korban. Lalu polisi menangkap Ari pada saat melakukan proses pemakaman keponakannya tersebut. Lantas, apa motif dari Ari Yulianto sehingga tega mencabuli keponakannya sendiri? Jadi begini ceritanya. Menurut sumber yang aku dapatkan, Ari Yulianto terlalu sering menonton film dewasa yang membuat ia nekat melakukan tindakan pencabulan terhadap keponakannya sendiri. Kejadian tersebut berawal sejak pertengahan Agustus 2023 dan baru terungkap pada saat korban meninggal dunia. Mirisnya, tidak hanya sekali pelaku melakukannya, namun sudah berulang kali. Perbuatan tersebut dilakukan di rumahnya saat keadaan rumah tersebut sedang sepi. Ari mengatakan aksinya dilakukan ketika ia melihat korban bermain di kamar kakeknya. Ketika kakek korban keluar kamar, ia masuk dan melancarkan aksinya. Berawal dengan membekap kemudian melakukan tindakan tersebut. Sejauh ini ia sudah melakukan aksi bejatnya sampai 7 kali. Pelaku mengaku bahwa ia nekat memperkaos keponakannya sendiri karena terpengaruh oleh film porno yang disaksikannya. Tersangka sering nonton porno di browser menggunakan VPN. Begitu terangsang, Ari melampiaskannya kepada korban. Pelaku memaksa dengan ancaman sehingga korban merasa takut. Ari mengatakan bahwa ia mengancam dengan cara melotot tajam kepada korban karena merasa anak tersebut sangatlah polos dan membuatnya takut. Perbuatan bejat terhadap korban yang sedang sakit itu membuat korban merasa lemas. Semakin hari kondisi korban semakin lemas. Bahkan korban sudah tidak bisa duduk, hanya berbaring di ranjang. Pada Selasa 17 Oktober 2023, orang tuanya membawa korban ke rumah sakit. Namun naas, pada saat sampai di rumah sakit, nyawa bocah tersebut sudah tidak tertolong dan dinyatakan meninggal dunia. Sementara itu, Ketua RT setempat Taryono menyebutkan korban sempat mengeluhkan sesak nafas pada Selasa 17 Oktober 2023 sekitar pukul 2 siang. Saat di rumah sakit, ayah korban menyebut bahwa anaknya sudah dicoba dengan alat kejut jantung selama 20 menit, namun ternyata sudah tidak bisa tertolong. Setelah itu, Pak RT pun pulang ke rumah untuk menyiapkan keperluan di rumah duka. Pihaknya tak curiga atas kematian korban karena korban memang memiliki riwayat penyakit flek paru-paru. Namun, saat ia kembali ke rumah sakit, di sana sudah banyak polisi yang datang. Taryono menyebut pihak rumah sakit yang melaporkan ke polisi. Polisi menerima keterangan dari rumah sakit bahwa ada seorang pasien anak perempuan berusia 7 tahun meninggal dengan kondisi tidak wajar. Jenazah kemudian dipindahkan ke RSUP Dr. Karyadi untuk dilakukan otopsi. Dari sana, jenazah baru dipulangkan sekitar pukul 2 siang, lalu langsung dimakamkan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, menunjukkan bahwa ditemukan luka akibat benda tumpul pada bagian kemaluan dan lecet di bagian anusnya. Kemudian polisi langsung bergerak cepat untuk melakukan penyelidikan dan mencari informasi dengan cara menginterogasi 3 orang anggota keluarga korban, yaitu ayah, ibu, serta paman korban yang tinggal bersama korban. Polisi memiliki kecurigaan terhadap paman korban yang bernama Ari Yulianto, lelaki berusia 22 tahun, lantaran pada saat dilakukan pemeriksaan, pria tersebut terlihat menghindar dan beralasan akan mempersiapkan proses pemakaman korban.
Lalu polisi menangkap Ari pada saat melakukan proses pemakaman keponakannya tersebut. Dalam proses interogasi, Ari mengaku bahwa ia nekat melakukan aksinya lantaran ia sering menonton film dewasa dan pada saat menonton, nafsunya muncul, kemudian ia melampiaskannya kepada keponakannya. Ari juga memberikan keterangan bahwa aksinya dilakukan setiap ia sedang beristirahat dari pekerjaannya menjahit tas. Semua dilakukannya pada saat siang hari sekitar jam 2 sampai jam 3. Dan semua aksinya dilakukan di kamar kakeknya. Sementara itu, seorang tetangga bernama Husein, lelaki berusia 33 tahun, mengatakan dirinya terakhir melihat korban pada Senin sore 16 Oktober 2023. Saat itu kondisi korban sudah lemas dan berada pada gendongan ibunya. Husein mengatakan, pada hari Selasa anak korban memang sudah tidak bisa duduk, hanya bisa berbaring lemas. Ia juga sempat mendengar jeritan korban pada Senin malam. Ia merasakan saat itu adalah kondisi terparah korban, meski dikenal memiliki riwayat sakit flek paru-paru karena biasanya hanya batuk-batuk saja. Untuk sementara, pelaku dijerat pasal 76E Junto, pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak. Pidana paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun penjara. Polisi menetapkan pasal pencabulan terhadap anak karena belum diketahui apa ada hubungannya kematian korban dengan aksi pelaku karena korban juga memiliki penyakit TBC. Polisi masih menunggu hasil dari dokter. Semoga nyawa almarhumah diterima di sisinya dan keluarga yang ditinggalkan diberi keikhlasan hati, dan untuk pelaku semoga mendapatkan hukuman yang setimpal. Dari kasus ini, kita dapat mengambil pembelajaran bahwa jangan terlalu sering menonton film dewasa, karena dapat merusak pikiran kita dan kita dapat terpengaruh sehingga melakukan hal-hal yang merugikan diri kita. Dan untuk orang tua, harus memberikan edukasi kepada anak tentang hal-hal yang menjurus ke arah pergaulan bebas. Intinya, tentang sex education, agar kejadian serupa tidak terjadi di sekitar kita. Untuk kalian yang memiliki pendapat dan informasi lebih lengkap, bisa banget nih komen di kolom komentar. Sekian video dari saya. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih kawan-kawan yang sudah menonton sampai akhir video. Semoga harimu menyenangkan dan sampai jumpa di kasus berikutnya.